Baik, kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, apa itu limit fungsi trigonometri? Kalian tentu ingat ya konsep limit di kelas 11 yang lalu ya. Limit fungsi trigonometri adalah limit yang memuat. Nah, ini ya yang perlu digarisbawahi. Memuat fungsi trigonometri. Jadi limit tersebut memuat fungsi trigonometri, ada sinnya, ada cosnya gitu ya. Baik, langsung saja ke contoh. Nah, kita akan membedakan mana limit fungsi trigonometri yang mana bukan. Nah, ini yang pertama, limit 1 per X dengan X mendekati 0. Ini jelas bukan limit fungsi trigonometri ya, karena ini tidak sama sekali mengandung sin, cos, tan, atau trigonometri lainnya. Yang kedua, ini ini bukan limit fungsi trigonometri ya, ini termasuk jenis yang pertama gitu ya. Meskipun ini ada sin 30, tapi ini di luar limit. Nah, ini limit fungsi aljabar seperti yang pertama. Nah, ini baru limit fungsi trigonometri. Karena di dalamnya terkandung trigonometri, yaitu sin X gitu ya. Baik, selanjutnya rumus dasar. Nah, ini rumus dasar yang perlu kalian ingat. Nah, yang pertama, limit sin X per X dengan X mendekati 0. Atau boleh kita balik, X di atas, sin X-nya di bawah. Ini sama dengan 1 ya. Nah, yang kedua juga sama. Bedanya, ini sin, ini tan gitu ya. Dibalik, sama dengan 1. Nah, ini tan dengan sin per tan gitu. Ini juga sama dengan 1 gitu. Perlu kalian ingat kalau ini rumus dasar tidak mengandung cos ya. Tidak ada cos. Coba kalian perhatikan, tidak ada cos X. Nah, cos X ini harus kalian rubah ke bentuk sin atau tan. Selanjutnya, ini ada koefisiennya ya, ini A, ini B. Maka hasilnya koefisien itu sendiri A per B gitu. Ini koefisiennya 1, ini juga 1. Jadinya 1 per 1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini tan juga sama. Tan AX per BX gitu. Maka hasilnya A per B. Nah, ini juga sama. Tan AX per sin BX. Ini kongruen dengan yang ini ya, sama ya. Bukan kongruen, ini sejenis. Nah, lebih tepatnya sejenis dengan yang ini. Nah, ini sejenis dengan yang ini ya. Ini sejenis dengan yang ini. Oke, selanjutnya. Nah, contoh soal. Misal ada, tentukan limit tan X per 3X. Ingat kalau ini koefisiennya saja ya. Ini 1X, ini 3X. Maka hasilnya sama dengan 1 per 3. Selanjutnya, tentukan limit tan 5X per sin 6X dengan X mendekati 0. Nah, ini tadi masuk ke rumus dasar ya. Maka hasilnya 5 per 6. Begitu. Nah, ini contoh soalnya agak rumit ya, yang ini. Limit 1 min cos 2x per 1 min cos 4x
dengan X mendekati 0. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Nah, yang perlu kalian ingat untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus hafal rumus-rumus ini di kelas 11. Tentu kalian sudah paham ya di kelas 11. Nah, ini sin 2x sama dengan 2 sin A kali cos A. 2A ya. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini cos 2A ini digunakan untuk merubah ke bentuk sin gitu ya. Tadi kan ingat di rumus dasar itu tidak ada cos 2A gitu ya, adanya sin dengan tangan begitu. Jelas kalau ini kita substitusikan X sama dengan 0 ke sini ya, 2 kali 0, 0 jadi cos 0 itu 1 ya. Terus ini 1 kurangi 1, 0 per 0 lah. Maka harus kita rubah ya, dimodifikasi gitu ya. Nah, jadi cos 2x ini kita rubah ke bentuk ini. Cos 2a 1 min 2 sin kuadrat A. Kalau cos 2x berarti 1 min 2 sin kuadrat X. Begitu ya. Cos 4a dirubah jadi 1 min 2 sin kuadrat 2x 4x ya, mohon maaf. Ini dari mana? Ini sebenarnya modifikasi bentuk cos 2x ya. Cos 4x ini. Cos 4x itu diperoleh dari cos 2 dikali 2x begitu. Nah, cos 2 gitu ya, A berarti alfanya 2x ya, alfanya 2x. Dengan demikian 1 min 2 sin kuadrat, nah 1 min 2 sin kuadrat A alfanya tadi 2x, 2x gitu. Paham ya? Sampai sini dapat dipahami. Lanjut. Nah, ini secara aljabar kita uraikan ya. Kalikan dengan negatif jadinya 1, negatif kali 1 jadi negatif 1 gitu ya. Negatif kali negatif 2 jadi positif 2 sin kuadrat X gitu ya, per ini juga kalikan negatif jadinya 1 kurangi 1 gitu ya. Negatif kali negatif sama jadi positif 2 sin kuadrat ya 2x. Kalau tadi 1x, di sini 2x ya. Nah, 2x. Terus kemudian 1 kurangi 1 jadinya 0 ya. 0 ini 1 jadi kurangi 1 0 jadinya sisa tinggal 2 gitu ya. Sin kuadrat X begitu. Per 2 sin kuadrat 2x 2x ya. Nah, dari sini 2 bagi 2 habis ya, 1. Jadi seperti ini ya, dapat dipahami ya sampai sini. Nah, kita rubah ya, ini sin kuadrat X sudah sama ya dengan bentuk rumus dasar.
Nah ini sin kuadrat 2x, ini belum sama ya. Kita rubah sin 2x. Ingat kalau ada kuadrat berarti itu artinya sin pangkat 2 dikalikan 2 kali ya. Sin 2x dikali dengan sin 2x. Ini S. 2x begini ya. Sin 2x dikali sin 2x. Sin 2x kita rubah ke bentuk seperti ini. Sin 2a sama dengan 2 sin a kali cos a. Kalau sin 2x berarti 2 sin x dikali cos x gitu ya. 2 sin x dikali cos x gitu. Pangkat 2 berarti dikalikan lagi ya. 2 sin x kali cos x. Ini kalau kita uraikan menjadi seperti ini. Sin x dikali sin x per 2 sin x gitu ya, kali cos x. Bagaimana lagi? Masih panjang ya. 2 sin x kali cos x. Kali cos C ini. Nah, sin bagi sin habis ya. 1 sin bagi sin 1. Nah ini 2 kali 2 4 cos kuadrat x. Jadi sisanya 4. Ini 1 ya tadi, sin bagi sin 1, sin bagi sin 1, jadi 1 kali 1 1 per 4. Nah gitu. Cos kuadrat x, cos kali cos jadi cos kuadrat ya. Cos kuadrat x. Coba kita substitusikan x nya 0 ya. X mendekati 0. Jadi cos 0 itu berapa sih? 1 ya. Cos jadi 1 pangkat 2. Maka menjadi 1 per 4 dikali cos kuadrat x. X nya 0 tadi ya, jadi cos 0 1, jadi 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 1 ya, kali 4, maka hasilnya menjadi 1 per 4 gitu ya. Baik, tonton video lainnya ya untuk soal-soal yang lebih rumit lagi. Terima kasih.